Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khalid Muhammad Fabiansa selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas 6E di Marketing Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan strategi soft dan hard selling daripada lokal brand Eligo. Tapi tentunya di sini saya nggak menjelaskan secara sendiri, tapi bersama teman-teman saya, yaitu ada Adini, Vivian Reini, Gista Ayunda Lesti, Ikesa Sapira Putri, kemudian ada Novanka dan saya sendiri. Nah, dari strategi hard dan soft selling brand Eligo itu seperti apa sih latar belakangnya? Nah, latar belakangnya adalah pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Kualitas yang baik dan pakaian yang menarik juga menjadi pertimbangan serta pilihan utama manusia dalam berbusana di zaman sekarang. Hal tersebut saat ini dikenal sebagai trend fashion. Trend fashion di Indonesia sendiri telah berkembang baik dalam sejarah. Dengan terjadinya fenomena ini, maka brand fashion semakin terus berkompetisi dan semakin terus berkembang. Dan salah satunya adalah brand fashion Eligo. Dia menciptakan berbagai macam produk seperti kaos, kemeja, celana, jaket, jeans, sweater, tas, topi, dan lain sebagainya. Namun, brand Eligo juga mengalami masa sulit pada awal pandemi Covid 2019, pada awal pandemi Covid tahun 2020. Brand lokal ini tak lepas dari kebangkrutan bahkan. Salah satu strategi yang dilakukan di masa pandemi adalah melakukan 40 tur pameran, tetapi pada tur pameran juga dia sempat mengalami kerugian karena memang sepi juga gitu kan yang datang dan sebagainya gitu. Dan akhirnya karena dia terus mencoba mencari inovasi terkait masalah membrandingnya, dia mencoba memakai influencer, akhirnya dia bisa sampai sekarang mengiklan di Times Square New York, Amerika Serikat. Nah, latar belakangnya pada era digital, brand Eligo juga gencar melakukan promosi melalui media sosial dengan melakukan endorse kepada selebgram dan artis-artis ternama, sehingga brand semakin berkembang pesat dan juga memiliki berbagai macam strategi yang kreatif untuk banyak hal peminat. Selain itu, strategi soft dan hard selling juga dipastikan brand Eligo mempertahankan brand produknya di masa pandemi seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman pengen tahu gimana sih sejarahnya brand Eligo ini atau seterusnya, nanti bakal dijelaskan oleh Novanka. Kepada Novanka, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanka Ramadanti dengan NIM 66621900099 dari kelas 6E Marketing Komunikasi kelompok 1 brand Erigo. Sejarah brand Erigo. Brand fashion lokal ini milik Muhammad Sadat tak cuma dikenal di dalam negeri, tapi juga mengharumkan nama Indonesia dengan keberhasilannya muncul di tengah hiruk-pikuk Times Square New York, Amerika Serikat. Hadirnya iklan Erigo di tengah Times Square New York juga menjadi awal dan penanda bahwa Erigo, fashion brand lokal Indonesia, akan hadir dan memperluas pasar di Amerika Serikat. Berbagai upaya Erigo lakukan untuk terus memperluas jangkauan pasar, mulai dari meluncurkan online web store bersamaan dengan peluncuran Erigo di tahun 2013. Namun pada saat itu, penjualan offline memang lebih besar dibandingkan dengan penjualan online. Memberanikan diri untuk terus mengembangkan bisnisnya, Erigo sebagai brand yang masih berumur 2 bulan mulai ikut berpartisipasi pada acara-acara offline. Salah satunya yaitu Jacklot di tengah tahun 2013. Dia terus berpromosi di acara-acara luring dan akhirnya melebarkan sayap ke pemasaran daring dengan bergabung ke dalam platform e-commerce Shopee pada tahun 2017. Citra nama Erigo juga semakin diagungkan lewat keterlibatan Erigo dalam bincang Shopee Kreativitas Tanpa Batas di acara Jacklot tahun 2018. Pertumbuhan Erigo di Shopee perlahan tapi pasti. Saat baru bergabung dengan Shopee by Service pada tahun 2019, jumlah penilaian Erigo hanya ribuan. Erigo juga menjadi brand fashion terlaris pada Shopee 99 Super Shopping Day 2020, Shopee 1212 Birthday Sale 2020, top lokal brand dan top fashion brand di Shopee Super Awards. Terima kasih kepada saudari Nova. Halo semuanya, saya Gista Ayunda Lesti dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran brand Erigo di era digital. Nah, sebagaimana yang kita tahu, era digital adalah era yang cukup mudah bagi kita untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita punya, karena hanya dengan bermodalkan smartphone atau laptop kita sudah bisa mempromosikan, mengiklankan, dan atau menginformasikan produk atau jasa yang kita punya kepada halayak yang lebih luas lagi. Sama nih halnya dengan brand Erigo yang memanfaatkan era digital ini dengan cara membuat akun sosial media Instagram di @erigostore dan mengupload tidak hanya foto produk tapi juga konten-konten yang menarik, yang bagi saya itu cukup menarik untuk menarik para penonton yang nantinya bisa jadi pelanggan baru atau pelanggan tetap dari produk Erigo tersebut. Erigo juga cukup konsisten nih dalam membuat
feeds-nya. Jadi feeds-nya ini sangat menarik karena tidak berisikan hanya foto produk, tetapi juga konten-konten lain yang cukup relate atau berkesinambungan dengan remaja, anak muda, sampai orang dewasa, sehingga sangat tepat untuk menarik para customernya. Lalu selain membuat media sosial Instagram, Erigo juga membuat website di www.erigostore.co.id dalam memudahkan pelanggannya untuk melakukan pembelian produk Erigo. Website resmi milik Erigo ini menerapkan UI atau UX yang menarik dan membuat pengunjung nyaman mengakses websitenya. Selain tampilannya, si website Erigo ini juga memiliki informasi yang sangat lengkap tentang brand Erigo. Jadi nggak cuma foto produk, tetapi kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi lain tentang produk Erigo atau tentang brand Erigo sendiri. Dan soal foto produk, Erigo selalu mengutamakan kualitasnya. Jadi sudah jelas bahwa Erigo ini sangat memperdulikan kualitas untuk menarik para pelanggannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan ada penjelasan tentang strategi hard and soft selling brand Erigo yang akan dijelaskan oleh saudari Kesha. Kepada Kesha saya persilahkan. Selanjutnya, strategi soft sell dan hard sell brand Erigo. Brand Erigo sendiri memiliki dua platform, yaitu online dan offline. Untuk platform online, brand Erigo memasarkan produk mereka melalui media sosial Instagram serta official website yang berdiri semenjak tahun 2015. Selain itu, brand Erigo juga mulai menjual produk mereka pada e-commerce karena melihat kemudahan masyarakat dalam membeli produk melalui e-commerce. Lalu review dari berhasilnya strategi pemasaran Erigo, yaitu Erigo Goes to America, itu tak luput dari kerjasama antara Erigo dengan e-commerce Shopee. Mereka berhasil meningkatkan penjualan di tahun 2020 10 kali lipat dibandingkan di tahun sebelumnya. Dan Erigo juga tidak mau kalah dengan brand-brand lain. Erigo menggandeng para artis serta influencer untuk menjadi brand ambassador mereka dalam membantu memasifkan produk mereka. Saat krisis pandemi COVID-19 menghantam Indonesia di tahun 2020, Erigo tak lepas dari isu kebangkrutan. Terlebih saat itu Erigo tengah melakukan tur 40 pameran. Namun, karena pengunjung booth-nya amat sepi karena adanya pembatasan sosial, maka ada beberapa hambatan saat itu. Erigo berfokus untuk melakukan strategi pemasaran produk Erigo agar tetap laris meski terdampak pandemi. Demi bisa menerapkan strategi pemasaran produk Erigo, ia mengajukan pinjaman modal usaha terpercaya dengan bunga rendah. Sadat melakukan strategi pemasaran produk di tahun 2020 dengan memperluas jangkauan pasar yang ada di luar Indonesia melalui program ekspor Shopee. Berkat keberanian Sadat mengambil pinjaman modal usaha lalu menggunakannya dengan strategi pemasaran produk yang efektif, maka brand Erigo sukses gas to Amerika di tahun 2020. Pencapaian ini patut menjadi inspirasi bagi pengusaha lokal dan UMKM yang kini sedang bangkit melalui krisis pandemi. Dilihat dari pemaparan teman-teman saya sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa hadirnya brand fashion lokal Erigo milik Muhammad Sadat di tengah Times Square New York mengharumkan Indonesia dengan keberhasilannya, juga menjadi awal dan penanda bahwa Erigo fashion brand lokal Indonesia akan hadir dan memperluas pasar di Amerika Serikat. Salah satu kunci kesuksesan Erigo yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada pada era digitalisasi saat ini dengan menjual produknya melalui platform online dan offline seperti akun media sosial, website, e-commerce, dan juga aplikasi sebagai media promosinya untuk terus melebarkan sayap dan memudahkan masyarakat dalam mengakses produk Erigo, sehingga hal ini membuat produk Erigo menjadi pembelian yang cukup besar pada platform ini. Erigo juga tidak mau kalah dengan brand lain yang menggandeng artis dan juga influencer ya sebagai brand ambassador untuk membantu memasifkan promosi pada brand Erigo itu sendiri. Pencapaian ini tentu patut menjadi inspirasi bagi pengusaha lokal dan juga UMKM yang kini sedang bangkit melalui krisis pandemi.
Dan itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.